dan paling sering mengganggu Rasulullah khutbah, paling sering mengganggu Rasulullah itu sholat. Riwayat pernah mengatakan, banyak sekali dalil yang mengatakan Rasulullah menggendong Hasan Husain ketika sholat. Rasul juga pernah menggendong Fatimah ketika sholat. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belum saya sampaikan di sini, hal yang dibolehkan di dalam sholat diantaranya adalah menggendong anak, tapi jangan ngomong. Kalau ibu ngomong satu kata, batal sholat ibu. Makanya sering saya bilang, tegak anak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Rukhsatun minallah li banatikum wa li abnaikum 'inda shalah. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Jadi nggak ada masalah. Misalnya ibu lagi sholat, anak ibu lagi tidur di kasur, ibu baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, oke? Lalu anak ibu gelisah, lalu hampir dia terjatuh, ibu angkat dulu ke tengah, lanjutkan sholat. Nggak ada masalah. Nggak usah ngulang, nggak apa-apa bu. Ada keringanan untuk orang yang punya anak kecil dalam sholat. Atau misalnya ibu lagi sholat, anak ibu tidur di samping ibu, menangis, dia buatkan susu sikit samping ibu, ibu cucukkan ke mulutnya, tidak apa-apa. Enggak masalah, itu kan enggak sholat, itu mengamankan anak. Maka kalau ibu-ibu pernah umroh, ibu pasti sering menengok pemandangan itu. Ada anak diikatkannya ke pinggangnya, lari anaknya, bertahan dia, lari anaknya, bertahan dia. Kadang-kadang ditaruhnya anaknya ke strollernya. Ya, lagi sholat dia, kemudian anaknya nangis, diambilnya mainan tuh dilemparnya ke stroller anaknya. Menangis juga, digendongnya, dilanjutkannya sholat. Tidak ada masalah, boleh. Jadi tidak ada alasan, aku tidak usah sholat lagi, kenapa? Ada anak kecil. Pas udah besar anak tidak jadi sholat, kenapa? Ada cucu pula. Nggak jadi, ujung-ujungnya nggak jadi sholat. Oke, itu yang pertama ya. Boleh? Clear ya? Yang kedua, boleh hukumnya berpindah arah kiblat dalam sholat kalau kita tahu kiblat kita salah saat sholat. Misalnya ibu sholat di hotel ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus ibu tengok bacaan kiblat ke sana. Nampaklah ibu, cak-caknya ibu tahunya dalam sholat. Tidak usah ibu ulang sholatnya. Pindahkan saja badan ibu, tapi tinggalkan sejadahnya. Jangan dibawa-bawa pula, disayang-sayang pula sejadah itu. Pindahkan saja, maka lanjutkan sholat. Boleh. Atau misalnya ibu lagi sholat, lalu kemudian teman ibu bilang, woi, besti, salah kiblat kamu. Oh iya ya, jangan gitu. Lanjutkan aja, pindahkan. Boleh. Oke? Tadi yang pertama boleh hukumnya gendong anak dalam sholat. Yang kedua boleh hukumnya berpindah sholat dalam berpindah kiblat saat kita tahu kiblat kita salah. Yang ketiga boleh hukumnya diganggu binatang peliharaan yang tidak najis saat sholat. Jadi kalau ada ibu punya kucing, ibu lagi sholat naik dia ke kepala ibu, bub, jangan ibu bilang santai lah, jangan. Tahan aja biar dia tidak jatuh. Kucing tuh karakternya agak lain. Dia kesayangan Rasulullah SAW. Ya, karakternya agak lain. Kalau kita ajak dia main, kadang dia nggak mau. Pas kita sholat, dia menggaduh kita. Adik gua ajak main nggak mau di kau. Sekarang aku sholat heboh kali dirimu. Itulah karakter kucing. Kadang-kadang sejadah kita dijadikannya cucian piringnya dia. Jadi digulung-gulung sejadah kita. Jadi tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, tidak masalah. Ya, atau antisipasi biar dia jangan terjatuh. Itu nggak masalah. Cocok? Paham? Yang keempat, boleh hukumnya. Jadi tidak usah khawatir kalau ibu keadaannya kayak gini. Bersin, batuk, flu, dahak ketika sholat. Tidak apa-apa. Nanti kalau ibu keluar flu, ibu keluar air mata, ibu basuh saja pakai tangan atau pakai mukena. Nanti mukenanya kena flu saja, najis dong. Flu tidak najis, batuk tidak najis.
Setelah itu mukenanya nggak saya cuci, nggak apa-apa, asal betah aja. Karena nggak setiap yang kotor adalah najis. Jadi bersin, batuk, flu tidak membatalkan sholat, kecuali maaf kalau keluar pipis. Itu lain lagi cerita. Kalau keluar pipis saat kita batuk, maka batal sholatnya, bukan karena batuknya, tapi karena pipisnya. Jadi kalau ibu terpipis, maka ibu wajib istinja, wajib ngambil wudhu lagi, wajib cebok lagi, jangan lagi dipakai celananya atau panty linernya. Hati-hati kalau ibu yang mobile dan ibu senang beraktivitas. Ibu di luar rumah, ibu senang beraktivitas dari pagi sampai sore. Kemudian jam 10 ibu batuk, maaf, keluarlah cairan. Nah itu jangan dipakai lagi sholat, celananya waktu sholat zuhur. Boleh ganti panty kalau pakai panty, boleh ganti celana kalau bawa celana, atau nggak dipakai sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya sah. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Di saku ya nggak boleh. Mantap pula pertanyaannya ya. Taruh di saku gimana? Di saku nggak bisa, karena kan bernajis. Nggak bisa juga, berarti kan ibu membawa yang najis juga di badan ibu, nggak bisa. Oke? Jadi boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat, boleh hukumnya bersin, batuk, flu dalam sholat, boleh hukumnya menggendong binatang, hewan peliharaan dalam sholat, boleh hukumnya berpindah tempat saat sholat. Kemudian selanjutnya yang kelima, boleh hukumnya membunuh binatang berbisa saat sholat. Ibu lagi sholat, ibu nampak kalajengking, ibu ambil, ibu pukul, pop, 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 lanjutkan sholat, nggak apa-apa. Nggak enak Ustazah, saya mau diulang lagi, nggak apa-apa juga. Cuman itu hal yang dibolehkan. Kenapa itu ada? Karena pada masa Rasulullah, itu adalah terjadi yang seperti itu banyak. Kalajengking, ular itu banyak. Dibunuhnya dulu, baru dia lanjutkan sholatnya. Itu boleh. Selanjutnya, nomor 6. Boleh hukumnya di dalam sholat, kita berpindah tempat karena terkejut. Allahu Akbar, terdengar bunyi petir. Terpindahlah kita. Maka itu hukumnya boleh. Paham ya? Nah ini hal-hal yang dibolehkan. Kalau ibu ketemu dengan hal ini, ibu jangan khawatir. Gendong anak, bersin batuk flu, diganggu kucing, baru ingat, baru tahu di mana arah kiblat, ibu pindahkan, nggak ada masalah. Ya, itu hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Nah yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas nomor 2. Apa saja hal yang dimakruhkan di dalam sholat? Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Saya ulangi, dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Nah, apa itu makruh? Yang tadi, yang pertama. Makruh hukumnya memejamkan mata dan menutup bibir di dalam sholat. Itu makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Sholat dalam situasi yang gelap boleh nggak? Boleh? Boleh. Tapi buka mata, buka bibir. Kalau bukanya cuma saat sujud doa. Kalau kita saat sujud doang nutup mata gimana? Jangan. Makruh. Ya, karena sering melakukan itu. Oh, ibu sholat tutup mata, tutup bibir. Oh, tutup mata, tutup bibir, acok ya. Ya, jangan lagi, ke depannya aja, nggak apa-apa. Ya, buka mata, buka bibir, jangan ya. Panjang lo baca imam ya. Yang kedua, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Kentut, yuk kita kenalan dulu sama siapa itu kentut. Bedakan mana kentut beneran, mana cuman perasaan. Seorang sahabat sering bertanya kepada Rasul, ya Muhammad ash'uru tumata. Ya Muhammad, aku selalu merasa rasa kentut. Pernah nggak merasa rasa kentut? Sama kentut aja ibu baper, apalagi sama manusia ya, perasaannya tinggi kali gitu. Ya Rasulullah, aku selalu merasa suka kentut. Jadi setiap ambil wudhu, aku merasa suka kentut lagi. Setiap ambil wudhu, aku merasa suka kentut lagi. Ini kata tanya seorang sahabat. Apa kata Rasul?
bukanlah kentut sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Nanti tak berbau, tak berbunyi, bukan kentut. Gak begitu konsep. Konsepnya adalah kentut itu adalah yang betul-betul kita rasakan, kita yakin kita kentut, itulah si kentut. Kalau kalau kita cuman kayaknya kentut ya, kayaknya aku kentut ya. Kok rasa-rasa kentut? Itu tidak, itu syaitan, itu khannas buat kita was-was. So harus kenal dengan kentut. Tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan apa itu kentut, supaya kita benar menyikapi kentut itu. Karena kalau enggak nanti setiap ibu merasa kentut, ibu baper sama kentut, ambil wuduk lagi. Kentut ambil wuduk lagi, ujung-ujungnya enggak mau aku jaga wuduk, kentut terus. Kan susah. Ya, jadi harus kenal dengan kentut. Kalau betul-betul ibu tahu saat itu ibu sadar ibu kentut, maka itulah kentut yang sebenarnya. Tapi kalau asyur, aku merasa-rasa kentut, kayaknya kok kentut ya, kayaknya kok kentut ya. Itu cuma perasaan saja. Jangan terlalu bawa perasaan, tak boleh. Termasuk sama kentut, apalagi sama orang, tak boleh. Jadi kalau udah terasa kentut, mau kentut, dalam sholat tahan, makruh. Boleh ditahan, tapi Allah tak suka. Jadi ini mau kentut nih, kentut, tahan, syuk. Ya kan? Yang bahaya nggak jadi. Kentut, tahan, pas menahannya itu, maka makruh. Dikerjakan boleh, tapi Allah tak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau ditahan si kentut itu, apakah sholatnya sah? Sah. Cuman menahannya makruh. Paham? Paham? Pas ditahan dia, enggak jadi dia bunyi. Ya, ibu PHP dia, digantung dapat tali. Ibu PHP kentutnya ibu tahan, udah mau ibu lepas ibu tali ulur dia kan. Ibu tahan. Sholat ibu sah, tapi menahannya adalah makruh. Tapi ketika ibu buang dia, push. Kayak gitu bunyinya, Bu. Ibu buang dia, tap. Kok tap pula bunyinya? Tap, ibu buang dia, maka sholat ibu batal, ulang lagi. Jangan lanjut. Ingat, batas kentut adalah salam ke kanan. Salam ke kiri kentut nggak apa-apa. Saya sering bilang sama jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put, aman, sah. Tapi kalau Assalamualaikum put, ulang lagi dari awal, Bu. Oke? Nah, setelah itu kan zikir Ustazah. Katakanlah udah put dia kan. Setelah itu kan zikir. Sekarang saya tanya, apakah zikir harus ngambil wudu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring. Zikir bukan ibadah yang jelas rukunnya. Zikir adalah ibadah sunnah yang tak pakai rukun. Saya tanya, apa rukun zikir? Gak ada. Zikir aja. Tegak, duduk, baring, selonjoran, baring, ngango-ngango, zikir sambil masak, zikir. Lagi bunyi petir, tor, la haula wala quwata illa billah. Tahu-tahu pakai daster. Boleh nggak? Boleh. Jadi zikir sebenarnya tidak wajib menutup aurat. Cuman menutup aurat bagus karena kita menghadap Allah. Tapi boleh nggak ibu terkejut? La haula wala quwata illa billah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa nggak? Bisa. Jadi sama dengan zikir juga tidak wajib wudu. Zikir itu kan mengingat Allah. Saat ibu nengok sesuatu yang indah, ibu bilang subhanallah, sesuatu yang indah, ibu bilang masya Allah, emangnya ibu wudu? Itu kan zikir. Jadi zikir sunnah wudu, tidak wajib wudu. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Oke? Jadi zikir nggak wudu nggak apa-apa. Wudu dapat pahala sunnah. Oke? Clear kentut? Clear. Satu, makruh hukumnya menutup mata, nutup bibir dalam sholat. Yang kedua, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Yang ketiga kacau juga. Ya Allah. Yang ketiga, makruh hukumnya menguap dalam sholat.